Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai analisis studi banding nilai ASN. Dalam hal ini berkaitan dengan internalisasi core value ASN berakhlak di Kejaksaan Negeri Tulungagung. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Bulkis, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dija. Jadi kelompok kami memilih instansi untuk dianalisis nilai berakhlaknya dengan menentukan bahwa Kejaksaan Negeri Tulungagung yang akan menjadi objek analisis kami. Mengapa? Karena kami menganggap lembaga ini merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dan strategis dalam memberikan pelayanan publik, penegakan hukum, serta pelindungan kepentingan masyarakat. Sehingga ini sejalan dengan core values dari ASN berakhlak. Kemudian kami menemukan 3 poin latar belakang kami memilih Kejari Tulungagung, yaitu yang pertama, selain karena posisinya strategis, Kejari Tulungagung juga memiliki tanggung jawab yang besar, di mana lembaga ini dituntut untuk menjamin agar proses hukum berjalan secara adil, efisien, dan berorientasi penuh pada kepentingan publik. Kemudian kami juga menemukan bahwa terdapat tantangan birokrasi di mana Kejari Tulungagung dihadapkan pada tuntutan zaman dan birokrasi yang mewajibkan adanya integritas, profesionalitas, dan pelayanan prima untuk merespon tuntutan-tuntutan dari Kejari Tulungagung secara aktif, menjadikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai fondasi utama budaya kerja mereka. Selain itu, kami melihat Kejari Tulungagung juga sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, sehingga penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Baik, selanjutnya membahas mengenai hasil observasi terhadap Kejati Tulungagung. Kami melakukan observasi melalui website, di mana kami mendapatkan informasi terkait dengan Kejati Tulungagung yang mendapatkan 2 penghargaan di beberapa tahun terakhir. Penghargaan yang pertama adalah terkait dengan tokoh inspiratif Tulungagung. Hal ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Tulungagung atau AJT, diraih berkat inovasi program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang fokus pada pencegahan korupsi di tingkat desa. Program ini dinilai berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian yang kedua, prestasi dari Kejati Tulungagung adalah peringkat 2 kinerja terbaik bidang pidana khususnya se-Jawa Timur di tahun 2024, diperoleh dalam ajang rapat kerja daerah atau Rakerda Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan kinerja unggul dalam penanganan perkara tindak pidana, kasus tipikor, dan lain-lain. Nah, berikut hasil observasi kami juga melalui laman Instagram dan beberapa laman lainnya. Kami melihat bahwa Kejati Tulungagung sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Dalam hal ini kompeten, di mana dia sudah memanfaatkan beberapa aplikasi. Ada beberapa. Yang pertama adalah sistem laporan pengaduan masyarakat dan permohonan penerangan serta penyuluhan hukum melalui Google Form atau Simpadugo. Yang kedua adalah sistem pelaporan kinerja berbasis digital, penggunaan aplikasi Case Management System atau CMS. Dan yang ketiga adalah penggunaan aplikasi e-berpadu untuk koordinasi penanganan perkara lintas lembaga. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu Dija. Selanjutnya saya akan membahas tentang berakhlak yang selanjutnya, yang berorientasi. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Diwujudkan melalui inovasi pelayanan publik yang ramah, cepat, dan transparan. Contohnya adalah optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disingkat dengan PTSP, serta penyediaan staf pendamping bersertifikasi untuk kelompok disabilitas atau rentan. Serta adapun inovasi layanan digital seperti Simpadugo, serta program Jaksa Menyapa dan Jaksa Garda Terdepan. Nah,
Pada poin kedua, kita akan melanjutkannya dengan berakhlak yang kedua, yaitu akuntabel. Diterapkan melalui pelaporan kinerja berbasis digital atau CMS, serta tata kelola keuangan yang transparan, pembentukan tim pengamanan proyek strategis yaitu PPS, serta komitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yaitu WBK. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pembahasan nilai-nilai berakhlak yang selanjutnya yaitu kompeten. Sebagai upaya untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan serta profesionalitas, maka Kejari Tulungagung mendorong pegawai untuk terus belajar melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis atau BIMTEK, dan juga diklat. Hal ini juga didukung penguasaan teknologi seperti aplikasi e-Berpadu, barcode untuk barang bukti, dan dashboard monitoring. Untuk nilai selanjutnya yaitu harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif melalui kegiatan internal rutin seperti pengajian, senam pagi, Jumat berkah, dan juga kerja bakti, serta program penguatan karakter bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah loyal. Diimplementasikan lewat netralitas pegawai, kepatuhan pada aturan dan hierarki pimpinan, menjaga rahasia jabatan, serta kesetiaan menjalankan program strategis seperti pemberantasan korupsi. Selanjutnya adalah adaptif. Responsif terhadap perubahan teknologi dan regulasi dengan meluncurkan inovasi digital seperti sistem pelayanan tilang 3 menit, penerapan keadilan restoratif, serta keterbukaan pimpinan untuk melibatkan gagasan segar dari ASN muda. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, bersinergi dan membangun jejaring lintas instansi, kepolisian, pengadilan, Kemenak, BNN, dan Pemda melalui program seperti Jaksa Masuk Sekolah dan Forum Komunikasi Penegakan Hukum Terpadu. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Holik. Setelah melakukan analisis studi yang kelompok kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan yaitu Kejaksaan Negeri Tulung Agung telah berhasil membuktikan bahwa nilai berakhlak bukanlah sekedar jargon atau prinsip administratif, melainkan pedoman moral yang sukses diintegrasikan ke dalam budaya kerja. Hasilnya, tercipta iklim penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang lebih responsif, transparan, kolaboratif, dan humanis, serta berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik. Kemudian, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu penyelarasan pola pikir dan generasi, di mana perlu adanya pendekatan khusus untuk menjembatani perbedaan pemahaman, khususnya dalam adaptasi teknologi antara pegawai lintas generasi. Kedua, percepatan reformasi administratif. Harus ada pembenahan pada kendala birokrasi internal, seperti mempercepat pembaruan SOP, memangkas birokrasi, persetujuan berjenjang yang lambat, serta mengoptimalkan integrasi data perkara dari sistem lama ke sistem yang baru. Kemudian, peningkatan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, yaitu memastikan ketersediaan dan kesiapan sarana pendukung digital seperti akun aplikasi dan stabilitas jaringan. Dan terakhir, pemerataan pengembangan sumber daya manusia, yang mana memastikan internalisasi dan peningkatan kapasitas terkait nilai berakhlak merata menyentuh ke seluruh elemen institusi, tidak hanya berhenti di level pimpinan, tetapi wajib terimplementasi hingga ke staf pelaksana di lapangan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian hasil pemaparan dari diskusi kelompok kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.